wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara kajian rebuan Yayasan Zizkes BSMI. Kemudian salawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semoga Allah juga memberikan rahmatnya kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Dan semoga kita kelak termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kajian rebuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan nih Ustadz P. Andi Bastoni. Jazakumullah khairan khasiran atas kesediaan waktunya dan kesempatannya pada malam hari ini dapat membersamai kita. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kalian selamat datang di dalam kajian ini. Insya Allah malam hari ini kita akan menjelajahi hikmah dan pelajaran yang sama-sama dapat kita ambil dalam peristiwa bersejarah yang kita kenal dengan Perang Khandaq ya. Jadi walaupun perang ini terjadi di masa lalu yang lampau, namun pesan-pesan, nilai-nilai, kemudian hikmah ini tetap bisa menjadi inspirasi kita sebagai umat Nabi Muhammad di saat ini ya. Jadi misalnya saja dalam aspek strategi yang diterapkan dalam Perang Khandaq ini banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita dapatkan ya. Jadi dalam diskusi kita, kajian kita pada malam hari insya Allah kita akan lebih menjelajahi lebih dalam lagi nilai-nilai ini. Marilah kita bersama-sama mengambil inspirasi dari peristiwa ini untuk dapat dijadikan hikmah kita. Insya Allah kepada Ustadz Happy Andi Bastoni, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Teman-teman sekalian, para peserta kajian BSMI ya, ada Dr. Basuki, kemudian moderator kita hari ini Kang Dimas Budianto, yang lainnya ada 15 partisipan yang tergabung di aplikasi Zoom ya, yang lain mungkin menyimak kajian kita ini lewat YouTube mungkin ya. Saya izin Kang Dimas, ada satu kamera kecil saya nyalakan ya untuk recording live di YouTube. Siap. Ya. Silakan Ustadz. Sebagai dokumentasi dan mungkin ada yang mampir mungkin di antara subscribernya ya. Sudah cukup lama juga kita tidak bersua lewat online. Dr. Basuki ya, sudah berapa bulan ya? Dan alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bisa mulai lagi kajian kita ini, dan kalau dilihat kurikulumnya udah lumayan jauh kita melangkah. Ibaratnya nanggung nih kalau nggak diselesaikan ya. Kita sudah masuk pembahasan tentang Perang Khandaq ya. Ini kalau dilihat kurikulumnya udah panjang ya. Saya izin share ya. Ya, bagi yang bisa aktif di aplikasi Zoom ya. Jadi kita sudah bahas
panjang kehidupan Rasulullah ini, era Makkiyah udah kita beresin ya. Ini kalau sesuai kurikulum ada 14 kali pertemuan nih era Makkiyah ini. Dari kelahiran Rasulullah sampai hijrah Rasulullah ke Madinah. Ini detail-detailnya 14 sesi ya. Nah, kemudian era Madinah kita sudah bahas juga ya. Era Madinah ini sebagi 3 ya. Pertama, era manajemen kemenangan yang menancapkan fondasi kemenangan. Kemudian setelah itu ada era penaklukan dan ada era pembebasan. Nah, kita baru menyelesaikan periode pertama dari 3 bagian besar ini ya. Kita sudah bahas tentang perang Badar, Uhud, dan malam hari ini kita akan bicara tentang perang Khandaq. Dalam serial buku saya ini disebut dengan trilogi kemenangan. Badar, Uhud, Khandaq. Trilogi kemenangan. Ada 3 buku sederhana yang saya tulis ya. Tidak begitu besar. Ini ngeblur ya. Sebentar. Ini buku, ini Badarnya ini ya. Manajemen kemenangan, belajar perang Badar. Kemudian ini Uhudnya, belajar perang Uhud, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kemudian satu lagi, ini malam hari ini kita akan bahas buku ini ya. Menang dengan bertahan. Ya, belajar dari perang Khandaq. Dari 3 buku ini yang paling tebal justru yang sekarang. Ya, menang dengan bertahan, belajar dari perang Khandaq ini 100 ya, lebih dari berapa halaman ini ya? 387 halaman. Ya, 387 halaman. Lumayan. Nah, kita sudah masuk pembahasan perang Khandaq ini. Setelah itu nanti akan ada 3 serial lainnya, perjanjian Hudaybiyah, juga saya sudah tuliskan bukunya. Ya. Kemudian nanti ada belajar dari perang Khaybar, juga sudah terbit bukunya, akhir hayat Yahudi di masa Nabi-nya. Nah, ada pun yang perang Mu'tah ini masih proses, mungkin 80%-an sudah selesai. Semoga tahun ini terbit juga. Nanti akan ada 9 buku serial perang di masa Nabi. Ya, Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, Mu'tah, Fathu Makkah, perang Hunain dan perang Tabuk. 9 perang besar di masa Rasulullah SAW. Ya, tentu saja ketika kita bicara tentang perang, tak melulu isinya itu tentang pertumpahan darah, bunuh-bunuhan, enggak juga. Malah perang Khandaq ini korbannya itu sedikit, ya, walaupun melibatkan pasukan besar, gitu ya. Gimana tidak besar, 10.000 tentara. Nah, itu yang meninggal cuman hitungan belasan. Nanti kita akan lihat datanya ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang perang, ini bukan berarti perang itu harus bunuh-bunuhan gitu ya. Harus, kalau sekarang tembak-tembakan enggak juga. Malah era sekarang perang itu ya ada disebut dengan al-ghazwu al-fikri gitu ya. Saya sedang membuat tulisan tentang di Instagram saya ya. Judulnya as-sira' bainal haq wal batil ya, perang antara hak dan batil. Ya, itu selalu ada. Ya. Cuman perangnya bukan perang fisik mulu gitu ya. Itu selalu ada tuh, pertentangan antara hak dan batil selalu ada. Dari zaman diciptakannya Adam udah ada iblis gitu ya. Itu kan perang tuh, iblis melawan iblis yang berada di pihak batil ya, kemudian Adam di pihak kebenaran ya. Para nabi diutus dari pihak benar ya, kemudian musuh-musuhnya jadi pihak yang batil. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dalam Al-Qur'an Al-An'am 112 katakan ya, dan demikian akan menjadikan setiap nabi itu ada musuh. Ya, jadi para nabi aja ada musuhnya. Ibrahim ada Namrud, Musa ada Firaun gitu ya. Rasulullah ada Abu Jahal dan seterusnya. Jadi sesoleh-solehnya nabi ya ada musuhnya ya. Jadi demikianlah kehidupan ini selalu ada pertentangan antara hak dan batil. Nah, momentum saya ketika menulis ini tentang LGBT ya, yang belakangan mereka akan membuat acara di Jakarta, di Indonesia ya, dan karena penolakan yang luar biasa dari MUI, dari Ormas, ya bahkan Istana juga memberikan komentar ya. Nah, akhirnya saya dengar hari ini dari Harian Republika diinformasikan mereka gagal. Jadi memutuskan untuk tidak jadi menggelar pertemuan para pegiat LGBT itu di Indonesia.
Arti kan berhasil gitu ya. Jadi makanya ketika kita melihat kemungkaran itu jangan diam aja gitu ya. Diam kita akan digulung gitu ya. Kita akan kalah. Tapi dengan bersuara menentang, ya ini negara demokrasi gitu kan. Kita berhak menentukan suara kita ya. Dan ketika rame yang menolak, mereka mikir juga gitu ya. Nah, artinya demikianlah peperangan. Jadi peperangan itu nggak mesti bunuh-bunuhan, bukan itu konteksnya. Tapi lebih kepada bagaimana kita harus paham bahwa di dunia ini selalu ada al-haq dan ada al-batil, dan kita harus berdiri di atas al-haq. Ya, harus berpihak kepada kebenaran. Jangan hanya asyik jadi penonton. Ya, tapi kita harus memberikan kontribusi. Ya. Baik. Perang Khandaq, ya, ini akan kita bahas. Yang juga dikenal dalam sejarah dengan Perang Ahzab. Khandaq dinamakan demikian karena Khandaq itu maknanya parit, ya, Khandaq itu. Karena inilah benteng pertahanan kaum muslimin dalam menghalau pasukan musuh pada waktu itu. Maka disebut dengan Perang Khandaq. Disebut dengan Perang Ahzab karena yang menjadi musuh kaum muslimin waktu itu sekutu. Ahzab itu jamak dari hizb. Hizbun itu artinya partai, satu kelompok. Ahzab itu artinya multi partai, ya, multi kelompok, gitu ya. Maka disebut dengan sekutu, ya, perang sekutu, perang Ahzab. Nah, perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi bulan Syawal tahun kelima Hijriah ini tidak bisa dipisahkan dengan runut peristiwa yang terjadi sebelumnya, di mana pada sesi-sesi sebelumnya kita bahas ada dua perang besar, Badar, Uhud, ya, antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Badar itu jumlah kaum muslimin 313, ya, jumlah kafir Quraisy sekitar 1000, kaum muslimin menang. Uhud sama, jumlah kaum muslimin sekitar 700 orang, sementara kafir Quraisy waktu itu jumlahnya lebih dari 3000 orang. Nah, awalnya kaum muslimin menang, lalu kemudian sempat babak belur, Nabi sendiri luka, namun pada akhir peperangan Rasulullah sempat mengumpulkan lagi pasukannya dan kemudian bertahan lagi. Ya. Nah, setelah terjadi perang Uhud, ada banyak peristiwa yang terjadi, antara lain, ya, pengkhianatan Yahudi Bani Nadir atau Bani Nadir. Di Madinah waktu itu ada 3 kabilah Yahudi besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ya, saya ulangi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, Bani Qainuqa itu berkhianat setelah perang Badar, di mana mereka melecehkan seorang muslimah, mengadu domba kaum muslimin, lalu kemudian oleh Rasul mereka dieksekusi, diusir, sebagian diperangi. Setelah perang Uhud, berkhianatlah Yahudi Bani Nadir ini. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Pengkhianatan mereka sangatlah fatal. Mereka ingin membunuh Rasulullah. Telah disiapkan batu untuk digulingkan ke kepala Rasulullah. Ini pengkhianatan tingkat tinggi, parah, ya. Dan tidak mungkin dibiarkan, pengkhianatan harus diberikan sanksi. Demikian untuk menjaga izzah kaum muslimin, gitu ya. Maka Rasulullah segera mendatangi markas Yahudi Bani Nadir ini, dan kemudian kalau bahasa preman hari ini ya diselesaikan. Ini maunya apa gitu kan? Kita kan satu payung nih di Madinah, kata Rasul. Kita sudah menandatangani kesepahaman bersama dalam piagam Madinah. Masing-masing dengan agamanya, silakan Anda ibadah dan jangan saling gugat. Jangan saling ganggu. Kalau Madinah diserang, kita pertahankan sama-sama. Kita bisnis sama-sama, kata Rasulullah. Kalau ada yang berkhianat, maka pihak yang dikhianati berhak memberikan hukuman kepada pihak yang berkhianat. Dalam hal ini, Rasulullah yang dikhianati, Yahudi yang berkhianat. Jadi, maunya apa, kata Rasul? Dan singkat cerita, karena emang orang Yahudi ini karakternya penakut, nggak berani perang gitu ya, nggak berani mereka. Ini karakter Yahudi dari dulu, dari zaman Nabi Musa itu ya. Ketika Nabi Musa mengajak mereka masuk ke Palestina setelah melarikan diri dari Firaun, ya, jawab mereka apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah. Kami duduk-duduk di sini nunggu. Makanya makamnya Nabi Musa itu nggak nyampe ke Palestina. Ada di pinggiran kota, ada di pinggiran Yordan kalau kita ke Timur Tengah ya. Jadi tapi udah kelihatan tuh
Jadi kalau kita berdiri di pinggir makam Nabi Musa, itu Baitul Maqdis itu udah kelihatan. Tinggal masuk aja sebenarnya. Tapi dasar Yahudi penakut ya. Setelah Nabi Musa meninggal, ya, di Nabi Yusha, mereka baru diizinkan Allah untuk masuk. Fa inna fiha jabbarin. Mereka nggak berani masukkan, di dalamnya ada orang-orang yang galak gitu, orang-orang yang bengis, mereka takut. Nah, demikian juga di masa Rasulullah ketika didatangi oleh Rasulullah SAW, mereka tidak berani melakukan perlawanan, dan pada akhirnya diberikan jatah oleh Rasul 3 hari, silakan berkemas kata Rasul, dan tinggalkan Madinah Al-Munawwarah. Tak punya pilihan, maka Yahudi Bani Nadir ini yang pernah berniat ingin membunuh Nabi ini ya, terpaksa tidak ada pilihan bagi mereka kecuali meninggalkan Madinah Al-Munawwarah dengan membawa barang-barang yang mereka bisa bawa. Mereka bawa guling, bawa kasur, dan jendela, apapun yang mereka bawa, kaburlah mereka ke Khaybar. Berjarak 160 kilo arah utara kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, ternyata di Khaybar inilah jemaah ya, mereka membuat makar. Ya, terusir dari Madinah, menyebabkan mereka menyimpan dendam luar biasa. Mereka mentargetkan untuk bisa masuk kembali ke Madinah dengan cara mengusir kaum muslimin. Tapi untuk menyerang kaum muslimin, manalah berani. Kata orang Medan, nggak berani mereka. Takut. Maka harus menggunakan tangan orang lain. Ya, dan mereka tahu bahwa yang sangat berpotensi untuk diajak berkoalisi menyerang kaum muslimin adalah orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Di sana masih ada Abu Sufyan, masih ada Khalid bin Walid, masih ada Amr bin As, masih ada Sofwan bin Umayyah, dan tokoh-tokoh muda Quraisy yang lainnya. Ini tokoh-tokoh muda, angkatan kedua lah ya. Kalau angkatan pertama kan Abu Jahal, Utbah, ya, Umayyah bin Khalaf, itu udah tewas semua gitu kan. Ini anak-anak muda yang memang masih semangat, masih punya tenaga yang tinggi, ide-ide yang cerdas. Ya, makanya datanglah Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi Bani Nadir ini jamaah ke Makkah, memprovokasi, melobi, kemudian ngajak gitu ya anak-anak muda kafir Quraisy ini untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Karenanya dalam bukunya Al-Manhaj Al-Haqqi ya, dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki, Dr. Munir Muhammad Ghadban itu memberikan konklusi ya. Kata beliau, inisiator ya, perancang perang Khandaq itu adalah Yahudi. Jadi Yahudilah yang menjadi inisiatornya, provokator di balik perang ini. Walaupun ketika perang terjadi mereka nggak hadir. Ini benar-benar luar biasa ya. Ini provokator emang begitu gitu ya. Memproof orang gitu ya. Ketika peristiwa terjadi dia nggak ada, kabur gitu ya. Nah, tokoh-tokoh muda Quraisy, Abu Sufyan, ada 5. Abu Sufyan bin Harb, Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Sofwan bin Umayyah. Ini tokoh-tokoh muda Quraisy gitu ya. Kita kenal semua orangnya. Nanti ada cerita tersendiri masing-masing ya. Sepakat, terprovokasi, mereka berlima dan beberapa tokoh yang lainnya wada'u, meletakkan tangan mereka di Ka'bah ya, dan berbaiat, bersumpah bahwa mereka setia satu kata mengumpulkan massa untuk menyerang kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Ini untuk menyempurnakan kemenangan mereka dalam perang Uhud dan untuk membalas dendam atas kekalahan orang tua mereka dalam perang Badar. Ya dan biyadin, ya, mereka saling berpegang tangan, bersekutu ya, untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Maka segala kekuatan dihimpun sehingga dalam catatan sejarah dirangkum ya. Ini saya cantumkan di slide. Tergabunglah tidak kurang dari 10.000 tentara. Yang paling banyak nyumbang adalah ya Quraisy, kafir Quraisy dalam hal ini. Ditambah dengan kabilah-kabilah yang lainnya, ada kabilah Bani Fazara, ada kabilah Bani Murrah, ada kabilah Bani Asad, ada kabilah Bani Sulaim, dan ada kabilah yang lainnya, sehingga totally ya, jumlah
pasukan yang siap menyerang Madinah ini tidak kurang dari 10.000 orang. Besar. Ya. Sebagai perbandingan, para jamaah sekalian, jumlah penduduk muslim Madinah waktu itu cuma 3.000. Ya. Jadi 3.000 penduduk muslim akan digempur oleh 10.000 tentara pasukan sekutu. Inilah petanya. Adalah Rasulullah ya, yang bisa membaca strategi-strategi lawan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejak awal memang menempatkan pamandannya Abbas di Makkah. Ya. Abbas ini diminta oleh Rasul untuk stay di Makkah, jangan hijrah dulu ke Madinah. Ya. Menjadi mata-mata Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah. Maka ketika 10.000 tentara ini bergerak dari Makkah ke Madinah, jamaah, perjalanan lebih dari setengah bulan, 500 kilo, ya. Maka Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini, ya, segera mengirimkan kurir informasi ke Rasulullah. Ya, waktu itu zaman tidak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang ya kirim WhatsApp selesai gitu ya. Kirim berita, video call, kan dulu nggak ada. Ya, satu-satunya sarana informasi adalah mengirimkan utusan, ya, ngirim orang gitu ya. Kurang puas juga ngirim surat. Surat ditulis, dititip ke orang ini, diantarkan ke Rasulullah. Nah, kalau pasukan Ahzab sekutu ini membawa 10.000 orang, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta sebagai naik kuda, dan jelas perjalanan mereka sangat lama. Ini kan pasukan besar, nggak mungkin cepat. Ya. Paling cepat gitu kan, perjalanan waktu itu, 1 hari 1 malam itu hanya bisa menjangkau 40 kilo. Itu hitungan kasar. Jadi satu masafah, satu perjalanan sehari semalam itu 40 kilo. 40 kilometer. Ini paling banyak. Kita hitung. Jarak Makkah Madinah itu ya sekitar 500 kilo. 480 sekian lah detailnya ya. Jadi hampir 500 kilo. Jadi kalau 500 kilo dibagi 40 kilo, maka ketemu angka sekitar 12 hari. 12 kali 4, 48. Sekitar 12 atau 13 hari. Ini hitungan cepat. Hitungan cepat ini gitu ya. Nabi sendiri ketika hijrah itu butuh 8 hari. Karena semi kabur kan, orang hijrah kan semi kabur gitu ya. Dan Nabi juga cuma berdua bertiga dengan Abu Bakar Siddiq dan penunjuk jalan. Artinya bisa larinya lebih cepat. Kalau ini kan 10.000 orang. Dan ada yang jalan kaki. Ya, ada yang naik unta gitu ya. Sehingga dugaan tidak kurang dari setengah bulan tuh mereka menempuh perjalanan. Bisa jadi 15 hari lebih. Ya. Nah, sementara utusan Abbas ini dia pakai kuda sendirian. Ya. Dalam riwayat kekuatan pacuan kuda waktu itu, ya, jarak Makkah Madinah itu bisa ditempuh 3-4 hari. Nah, jadi kalau yang pasukan besar ini 15 hari, nah utusan Abbas ini yang pakai kuda ini cuma 3 atau 4 hari, cepat. Jadi sebelum pasukan besar sampai ke Madinah, utusan Abbas sudah nyampe duluan. Begitu kira-kira ya. Dan dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan detail tentu saja. Ya, jadi mendapatkan kabar dari utusan Abbas ini ada 10.000 tentara akan menyerang Madinah Al-Munawwarah. Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah? Maka Nabi jamaah segera mengumpulkan para sahabatnya, dan ini juga bagian dari kecerdasan Rasulullah sebagai seorang pemimpin ya. Beliau memang Rasul ya, Nabi, tapi beliau juga pemimpin manusia yang juga harus kita teladani kepemimpinannya, bagaimana menjadi seorang pemimpin ya. Beliau tidak langsung memberikan instruksi, enggak. Ya, mulailah beliau dengan rapat. Syura. Ya, wa amruhum syura bainahum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan begitu pentingnya rapat ini, syura ini sampai di Al-Qur'an itu ada surat namanya surat Asy-Syura. Dan hampir setiap perang Nabi selalu menggelar rapat. Dalam perang Badar ada rapatnya. Dalam menentukan pasukan di mana diposisikan gitu ya. Dalam perang Uhud Nabi juga rapat di mana meletakkan pasukan dan bagaimana menyerang musuh ya. Nah, dalam hal ini juga demikian. Nabi menggelar rapat, dikumpulkan para sahabat waktu itu, dan ya disampaikanlah ya
permasalahan yang akan mereka hadapi. 10.000 tentara akan menyerang kita, kata Rasul, dan penduduk Muslim Madinah hanya 3.000 orang. Ini kalau dibiarkan mereka datang ke Madinah menyerang kita, kita akan habis, kata Rasul. Ma ra'yukum, bagaimana menurut kalian? Maka berbagai ide teman-teman sekalian dieksplorasi oleh Rasulullah, ya, Ali menunjukkan pendapatnya, Umar juga, dan seterusnya. Pada konklusinya mereka sepakat belajar dari kasus Uhud, perang Uhud, ya, yang menyisakan 2 opsi kalau perang Uhud itu, ya. Sebagian mengusulkan agar mereka keluar menyongsong musuh, dan sebagian lagi seperti usul Rasulullah menunggu di Madinah. Nah, kalau ini enggak, opsinya cuma satu. Mereka sepakat menunggu musuh menggelar perang dalam kota. Ya. Mengapa demikian? Pertama, dengan menunggu musuh di dalam kota Madinah, mereka bisa memaksimalkan semua potensi, baik senjata, personal, atau apapun. Karena mereka di dalam kota Madinah. Siapapun bisa perang. Kan nggak usah berangkat, orang nunggu gitu kan. Jadi, baik alat perang, ya, baik orang, SDM, tentara, bisa dimaksimalkan semaksimal-maksimalnya. Nah, apalagi waktu itu ada Yahudi, Bani Quraiza. Satu Yahudi lagi yang belum berkhianat. Nanti dia berkhianat perang ini gitu ya. Yang juga menjadi bagian dari tentara kaum muslimin. Karena klausul perjanjian Piagam Madinah itu mengatakan kalau Madinah under attack, jadi kalau Madinah diserang, maka seluruh unsur Madinah, muslim kafirah, muslim atau kafir, siapapun dia, harus membela Madinah. Itu klausulnya. Mau tidak mau. Jadi yang diangkat oleh Rasul adalah nasionalisme. Ya. Jadi judul spanduk kira-kira demikian, judul kebersamaan yang diangkat Rasul itu bukan Islam under attack, bukan Muslim diserang, bukan, tapi Madinah diserang. Kata Rasul akan ada 10.000 tentara dari Mekah dan sekitarnya akan menyerang Madinah. Bukan menyerang kaum muslimin, bukan, menyerang Madinah. Akhirnya apa? Ya semua orang yang berada di Madinah, walaupun bukan Muslim, dia harus terlibat. Nah ini metode kepemimpinan Rasulullah ketika awal-awal di Madinah, di mana beliau menggunakan kalimat-kalimat umum. Saya kira kita yang berada di Indonesia, saya sampaikan dalam diskusi dengan para ustadz, kita harus cerdas, harus pintar menggunakan istilah-istilah ini. Ya. Jadi seperti Erdogan di Turki, ketika beliau memberantas pelacuran, memberantas LGBT, memberantas minuman keras, adagium dan kalimat yang digunakan itu bukan kalimat Islam, bukan zina itu haram, bukan minuman keras itu haram, enggak. Ya, tapi yang diangkat adalah kalimat-kalimat umum. Minuman keras itu membahayakan kesehatan. Minuman keras itu penyakit masyarakat. Perzinaan itu penyakit masyarakat. Sehingga yang menolak bukan hanya Muslim. Makanya LGBT kemarin di tulisan-tulisan singkat saya nggak mengangkat bahwa ini haram, ke Al-Quran barang. Bukan hanya itu. Tapi ini penyakit masyarakat yang sangat meresahkan. Ini melanggar norma-norma Pancasila, begitu kira-kira ya. Ini melanggar norma-norma Undang-Undang Dasar 45. Melanggar norma-norma kita sebagai orang Timur. Nah, itu yang diangkat. Madinah under attack. Ya, bukan Muslim under attack. Ya. Dengan catatan inilah, maka sepakat kaum muslimin untuk menggelar perang kota. Ya, menghalau musuh dari dalam kota Madinah. Pertanyaannya adalah gimana caranya? Membuat benteng itu pilihannya. Nah, adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang berasal dari Persia, punya pengalaman. Ya. Jadi disinilah hikmahnya rapat itu ya. Jadi karena masing-masing walaupun anak kecil saya pun bisa memberikan pengalamannya masing-masing, gitu kan? Beda dengan kalau diputuskan sendiri. Nah, Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab, ya, bukan orang asli Madinah, dia punya pengalaman tersendiri di Persia. Apa kata dia? Kunna, ya kami, di ardi Faris, di negeri Persia, katanya. Idza khusirna, kalau kami diserang musuh, katanya, khodakna alaina, kami nggak diparit. Ini tradisi kami. Dia berbagi pengalaman. Kami di negeri Persia, kebiasaan kami, kalau kota kami diserang musuh, kan ya, kami nggalin parit sekitar. Karena itu jemaah,
di Persia, bahkan sampai sekarang di salah satu bagian Iran itu ada sebuah kota kecil namanya kota Tustar. Ini bagian dari Persia dulu. Kota Tustar itu masih menyisakan keunikan sampai hari ini. Di mana kota Tustar ini benteng pertahanan yang paling sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika meruntuhkan Persia. Jadi ada 3 perang besar melawan Persia waktu itu. Di masa pemerintahan Khalifah Umar. Pertama, perang Qadisiyah. Dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas. Langsung ke perang Madain, menaklukkan ibu kota Persia. Nah, ada satu lagi kota yang sangat sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mengapa? Karena orang-orang Persia waktu itu menggunakan parit sebagai benteng pertahanan. Dan bukan parit biasa. Jadi kota Persia itu ya mereka gali sekelilingnya dan dialiri dengan air. Gimana mau masuk? Nggak bisa. Kata Anas bin Malik yang ikut dalam perang tersebut, kami ketika perang Tustar melawan Persia di masa Umar bin Khattab ya, saking dahsyatnya sampai telat sholat subuh. Tak sempat sholat subuh gitu kan, saking begitu luar biasa. Ini orang-orang Persia. Nah, kembali ke Salman, kami katanya punya kebiasaan itu, menggali parit. Ini ide tak populer di bangsa Arab. Tak pernah ada sebelumnya. Nggak ada orang Arab bikin parit untuk menghalau pasukan. Nggak ada. Ada juga mereka numpuk pasir ke atas, bikin benteng begitu kira-kira ya. Namun pada akhirnya ide nyeleneh ini ya, ide aneh ini justru ini yang kemudian diterima oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ditambah lagi memang kondisi Madinah waktu itu memang kondusif. Pertama, di bagian barat kota Madinah itu merupakan medannya itu bebatuan, bukit-bukit yang cadas. Nggak mungkin pasti musuh nggak mungkin menyerang dari arah barat. Nggak mungkin. Medannya sangat keras. Ya, nggak mungkin Madinah diserang dari arah barat. Yang kedua, di bagian timur, selain bebatuan cadas di bagian luar, tapi juga di bagian timur ini ya, dikelilingi dengan pohon-pohon kurma milik penduduk Madinah yang juga dipagari dengan ketat. Jadi kalau menyerang Madinah dari arah timur, rasanya susah. Berat. Ya, jadi mustahil. Nah, di bagian selatan, bagian bawah, ini sebenarnya longgar. Ya, tapi di sini justru ada pemukiman orang-orang Yahudi Bani Quraisyah tadi itu. Di mana orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini jamaah beda dengan orang Cina. Orang Cina itu kalau bikin rumah, bawahnya itu toko. Ruko gitu ya. Ini rumah-rumah di Cina, di Hong Kong, saya berapa kali ke Hong Kong itu rata-rata tuh atasnya apartemen atau kemudian rumah ya. Arab juga mungkin sebagian sudah mulai begitu hari ini. Di sekitar Masjidil Haram itu ya, lantai 1 sampai 3 itu toko, supermarket ya, dan mall gitu ya. Nah, lantai 4 ke atas baru hotel ya. Nah, tapi orang Yahudi enggak. Jadi orang Yahudi itu ya bikin rumah sekaligus benteng. Jadi kalau orang Cina bikin rumah sekaligus toko gitu kan. Nah, kalau orang Yahudi enggak, bikin rumah sekaligus benteng. Jadi enggak mungkin menyerang Madinah dari arah selatan. Mereka akan dihadang oleh benteng-benteng pertahanan Yahudi Bani Quraisyah. Nanti ada cerita tersendiri bagian ini. Karena hanya satu-satunya jalan yang sangat mudah untuk menaklukkan Madinah dari arah utara. Berbatasan langsung dengan Uhud. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi hari ini, silakan menghadap ke kiblat. Kiblat. Setelah itu balik arah 180 derajat, balik arah. Memunggungi kiblat, itulah bagian utara kota Madinah. Sekarang malah dibuka ya, dan kita bisa lihat Uhud itu dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Lurus, gak ada bangunan. Nggak tahu, mungkin desain Arab Saudi mungkin begitu sengaja kayaknya ya. Jadi kita bisa melihat Uhud itu dari sana. Nah, di bagian inilah ya. Jadi kalau Uhud itu bagian utara, kiri, barat gitu kan. Nah, yang longgar ini ya bagian utara agak ke kanan. Mungkin berapa kilo ya panjangnya? Nanti kita hitung, ada datanya. Jadi bagian inilah yang digali oleh kaum muslimin. Ya, paritnya ya. Nah, ini datanya ya. Saya rangkumkan dari beberapa referensi ya. Rasul atas usul Salman Al-Farisi ya, dan kaum muslimin segera menggali parit yang membentang dari Ummu Syaikhan di pemukiman Bani Haritha bagian timur ya, hingga daerah Mazaz di bagian barat. Panjangnya
ya, panjang parit ini ya sekitar 5,000 zira ya, 5.000 hasta. 5.000 hasta itu berapa kilo kira-kira? Ada yang bisa ngitung nggak? Satu hasta itu kan segini. Satu hasta itu dari ujung jari ke sini. Ini satu hasta namanya. Ya, hasta. Kalau ini kan satu jengkal ya. Ini satu hasta. Zira. Ya. Kira-kira berapa sentimeter ini ya? Ya kalau ditanya Google jawabannya 40. Ya, tapi yang kita pakai ini kan hastanya orang Arab. 50 lah. 50 cm, setengah meter. Ya, kira-kira aja setengah meter. Jadi kalau 5.000 kali setengah meter, berapa kilometer? Yang Dimas? 5.000. 2.500 meter. 2,5 kilo, Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. 2.500. Iya. 2,5 kilo kira-kira ya? Betul nggak? Ya. Ya sekitar itulah. Ya, 5.000 hasta. Ya. Ini panjangnya ya, panjang. Lebarnya, lebar parit ini, lebar parit 9 hasta. Ya. 9 kali 5 4,5. Ya, 4,5 meter. Ya. Ya kayak jalan raya lah begitu kira-kira ya. Jalan raya kita kan rata-rata sekitar 4 sampai 5 ya. Tapi jalan raya di perumahan maksudnya. Karena di depan rumah saya tadi baru diaspal, ukurannya sekitar itu gitu ya. 5 sampai 6. Nah, dalamnya juga sama. Kedalamannya juga sama. Jadi sekitar 4,5 sampai 5 meter dalamnya ya. Jadi kalau orang keprosok itu nggak bisa naik lagi. Emang itu targetnya. Jangan sampai orang keprosok naik lagi kan percuma, bukan benteng namanya gitu kan. Nah, nyebrangnya juga sekarang dengan angka 4 sampai 5 meter, nggak normalnya manusia nggak ada yang bisa loncat. Kuda aja kayaknya tidak semua kuda bisa loncat. Nah, inilah kira-kira yang dibentuk atau yang digali oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Lama atau masa penggalian ini memang fihi khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 20 malam, ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan 15 ya. Tapi pada akhirnya parit ini selesai sebelum pasukan Ahzab itu datang. Itu aja. Ya. Jadi yang manjang dari sebelah kiri kabilah Bani Haris tadi itu ya, sebelah timur sampai ke sebelah barat ya, menyentuh perang Uhud gitu ya, Bukit Uhud ya. Hari ini ya bekas parit ini memang nggak ada lagi. Ya. Sudah dijadikan masjid. Jadi kalau kita umroh ya, itu kan city tour Madinah. Rutenya itu biasanya pertama kita ke Kuba dulu. Setelah itu ke kebun kurma, setelah itu ke Uhud. Nah, pulangnya itu kita lewat Masjid Qiblatain dan Masjid Jami Al-Khandaq. Jadi ada Masjid Putih, ya. Dulu ada 7 masjid, ya, sahabat masajid disebut ya. Tapi oleh Arab Saudi dihancurkan dan diganti dengan Masjid Musa. Nah, sekarang saya lihat malah masjid-masjid kecil tadi dibangun lagi untuk sebagai monumen saja gitu kan, bahwa di situ ada tempat tinggal sebagian sahabat Nabi. Maka ada Masjid Bilal, ada Masjid Abu Bakar di sekitar Khandaq. Tapi masjid utama besarnya ada namanya Masjid Jamil Khandaq. Disitulah ya, parit ini digali oleh kaum muslimin, masa penggalian yang sangat melelahkan gitu kira-kira ya. Sampai dalam ketika penggalian ini ada beberapa peristiwa yang terjadi. Pertama, Rasulullah membolehkan para sahabat diantaranya Abdullah bin Rawaha untuk mendendangkan syair gitu ya, memberikan semangat kepada kaum muslimin ya. Di antara syair yang dicatat sejarah adalah yang tertera di slide, Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fanzilanna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqina wal musyrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ini syair yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Rawaha atau kalangan Muhajirin Ansor. Kaum Ansor juga menyandungkan syair, nahnu alladziina bayu Muhammada al-islami maqaina abad, dan seterusnya ya. Kemudian Rasulullah kembali menjawab dengan syair-syair tersebut dengan kalimat Allahumma la khaira illa khairul akhirah
faghfir lil ansari wal muhajirah, kata Rasul. Ya, dan dengan syair Rasulullah sekaligus merupakan doa. Allahumma ya Allah, la khaira illa khairal akhirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah kalangan Ansar dan Muhajirin, kata Rasul, ya. Nah, dibolehkan Rasul untuk memberikan semangat kepada mereka. Dan pada masa penggalian parit ini juga ada beberapa peristiwa penting, ya, untuk dikisahkan, ya. Antara lain ada tanah liat gitu, yang sulit dihancurkan, tapi dengan izin Allah SWT berhasil dihancurkan kaum muslim. Ada juga kisah tentang buah kurma yang sedikit, ya. Jadi ada seorang sahabat bawa satu wadah, satu gantang kurma begitu kira-kira, ya. Dan lalu dibagikan kepada kaum muslimin. Dan setiap yang datang kebagian. Ini berkah, ya. Mereka kaget. Ini padahal kurmanya cuma satu tentengan begitu kira-kira, ya. Satu kenteng, enggak begitu besar, tapi dibagikan. Setiap yang datang kebagian. Gitu, ya. Nah, ada kisah juga, ada seorang gadis kecil, ya, masih keluarga Abdullah bin Rawaha, datang menemui baginda Rasul. Ya Rasulullah, kata anak kecil ini, ya, orang tua kami, paman kami, ya, mengundang Anda untuk datang ke rumah. Ya. Kami nyembeli seekor unta, hanya kecil, unta kecil, ya, unta tapi kecil. Jadi yang diundang hanya Rasulullah saja. Sebab kalau diundang yang lain, nanti yang nggak kebagian karena untanya kecil, ya. Jadi kira-kira demikian. Ya. Jadi yang kami, ya Rasulullah, ya, kami mengundang Anda untuk makan di rumah, ya, tapi jangan ngacak-ngacak begitu kira-kira, ya, diam-diam aja. Malah Rasul mengumumkan, kata Rasul, Fulan, ayo kita ke rumah si Fulan, kata Rasul, ya, makan siang begitu kira-kira, ya. Kaget yang punya hajat, yang punya rumah. Dan apa yang kemudian terjadi? Disembelihlah unta kecil tersebut, dimasak dengan masakan berkuah. Saya nggak tahu gulai apa sop gitu, ya. Pokoknya marak begitulah, ya, dalam istilahnya. Dikuali wadah yang besar gitu kan. Dan para sahabat berdatangan, ramai datang. Ya, makan siang, ya. Kata Rasul, ayo masing-masing siapkan mangkok, kata Rasul. Maka masing-masing menyiapkan mangkok, ngantri begitu kira-kira. Dan apa yang kemudian terjadi zaman Rasulullah, ya, sampai semua yang datang itu dengan mangkok yang masing-masing itu kebagian semua, bahkan semua sudah kebagian semua, masih juga nyisa, masih ada. Jadi luar biasa, gitu, ya. Dan ini, ya, beberapa mukjizat, ya, yang terjadi pada masa penggalian. Ada satu lagi hal yang menarik ketika penggalian parit ini, ada satu batu gede, batu besar, bergantian para sahabat, ya, memukulkan alat masing-masing gitu kan untuk memecahkan batu ini. Dan ini harus dipecahkan karena, ya, selurusan dengan parit yang mereka gali. Jadi kalau nggak dipecahin, ya sulit muternya gitu kira-kira. Ini harus dipecahin. Ini kayak gali sumur, ada batu besar, harus dipecahin. Nah, mereka bingung gitu, ya. Akhirnya dipanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ini karena sakhra, ada batu gede yang sulit bagi mereka untuk dipecahkan. Maka akhadzar Rasul mi'wal, Nabi mengambil linggisnya begitu kira-kira, alat pemukul besi, ya, dan darabar Rasul, Nabi memukulkan alat tersebut, ya. Pada pukulan pertama, benturan linggis ataupun alat pemukul Rasulullah dengan batu ini, ya, dipukulkan Rasulnya, berkiblatlah cahaya. Ya, besi ketemu batu, gimana enggak keluar cahayanya? Apa kata Rasul pada pukulan pertama ini? Uritu, ditunjukkan kepadaku kusur Syam. Kira-kira demikian makna sabda Rasul, ya. Bahwa kata Rasul, ditunjukkan kepadaku istana-istana Syam. Kita akan menaklukkan Syam. Syam ini simbol dari kekuasaan Romawi di Jazirah Arab, Damaskus waktu itu, ya. Dipukulkan lagi pada pukulan kedua, berkiblat cahaya. Kemudian Nabi mengatakan, ditunjukkan kepadaku, ditampakkan kepadaku istana-istana Hamra, istana-istana merah, istana-istana Sana'a, istana Yaman.
Ya, artinya apa? Kita akan menaklukkan Yaman, kata Rasul. Dan pada pukulan yang ketiga, berkiblatlah cahaya, dan kemudian Nabi mengatakan, kita akan menaklukkan gedung putih, ya, istana putih, ya, yang ada di Madain, Ctesopan, Persia. Nah, jadi bisa disimpulkan, kata Rasulnya, kita akan menaklukkan Romawi, simbolnya Damaskus, istana-istana Damaskus. Kita akan menaklukkan Yaman, simbolnya gedung-gedung merah, dan kita akan menaklukkan Persia. Ya, kalimat ini jemaah memberikan motivasi tersendiri kepada kaum muslimin bahwa mereka akan menang, dan Nabi yang bicara. Dan di antara orang yang sangat percaya dengan kalimat Rasul ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ingin menyaksikan sendiri kebenaran sabda Rasul tersebut, dan dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di masa Rasulullah Yaman takluk. Yaman, ya, 3 sahabat Nabi pernah diutus ke sini. Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Mu'adz bin Jabal, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, pernah diutus menjadi ulama di tempat ini. Ya. Yaman takluk di masa Rasulullah. Adapun Persia, Gedung Putih takluk di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Dengan panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berhasil meruntuhkan kekuasaan Persia di sekitar tahun ke-15 Hijriah. Bagaimana dengan Romawi yang puncaknya ada di Konstantinopel, dan ini ada hadis tersendiri. La tuftahunnal Qastantiniyyatu ala yadi rajulin. Ya, bahwa Konstantinopel itu akan takluk di tangan seorang laki-laki. Fa ni'mal amiruha fa la ni'mal jaisu dzalika jais. Maka sebaik-baik panglima perang, pemimpin adalah pimpin itu, dan sebaik-baik pasukan perang adalah pasukan perangnya. Ya, ini baru ditaklukkan jauh setelah Rasul wafat 1453 Masehi di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, adapun Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dia ingin sekali melihat penaklukan Konstantinopel ini. Maka di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, dia diberikan usia yang panjang. Dia pernah mengatakan bahwa kalau ada pasukan yang mengarah akan melakukan benteng tersebut, saya ikut. Di masa yang tua, di usia 80 tahun sekian, berangkatlah pasukan Yazid bin Muawiyah menuju ke Konstantinopel. Ya, di tengah perjalanan, Abu Ayyub Al-Ansari ini wafat, dia meninggal dunia. Dan pesannya mengatakan, kalau saya meninggal dunia, maka bawalah jenazah saya ila abghadi ghaya, ke tempat yang paling jauh kalian tuju, dan makamkan saya di tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel. Maka meninggallah Abu Ayyub, diboponglah jenazahnya terus, ya, dan tibalah mereka di luar benteng Konstantinopel, tak jauh dari sungai Golden Horn. Maka dimakamkanlah Abu Ayyub di situ, berjarak sekitar 2,5 kilometer dari benteng Konstantinopel. Dia semasa hidup tak bisa menyaksikan runtuhnya benteng ini, tapi menyaksikan kekalahan Konstantinopel di masa Sultan Muhammad Al-Fatih saat dia sudah meninggal dunia. Dia menyaksikan dari dalam makamnya, karena hanya berjarak 2,5 kilo kelihatan, tapi dari dalam makamnya. Nah, setelah Sultan Al-Fatih menaklukkan benteng ini, ya, dicarilah dan ketemulah. Ada yang mengatakan lewat mimpi gurunya, ya, makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dipugar lagi, tak jauh dari masjid itu, A'aq Samsuddin, guru Sultan Al-Fatih, mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Sultan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau teman-teman ke Turki, jangan lupa mampir ke Istanbul dan datanglah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari sampai hari ini, Mas. Ya, terakhir nubuat Rasulullah juga mengatakan bahwa saudara mereka, ya, Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh Bughat, para pembangkang. Dan belakangan terbukti Ammar ini meninggal dalam perang Siffin antara kaum muslimin, ya, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, dengan kaum muslimin dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, dia tewas dalam peristiwa ini, ya. Dan ketika dia terbunuh sempat terjadi diskusi di antara para sahabat, karena Nabi mengatakan bahwa Ammar ini dibunuh oleh para pembangkang. Nah, siapa para pembangkang gitu, ya? Dan mereka
Akhirnya ulama menjelaskan yang membangkang itu adalah pasukannya Muawiyah bin Abu Sufyan, walaupun tidak sampai disebut kafir karena masih disebut fi'atun minal muslim. Ya. Nah, ketika selesai jamaah rahimakumullah, apa namanya, benteng ini ya, dan datanglah pasukan. Ya. Dan betapa kagetnya mereka. Ya. Harapan mereka bisa menghancur leburkan Madinah langsung, tapi begitu datang seret, di hadapan mereka ada benteng Khandaq yang tidak bisa dilewati. Dan tak ada pilihan bagi pasukan Ahzab ini kecuali mengepung Madinah, mendirikan tenda-tenda, ya, mencari peluang waktu yang pas untuk melakukan serangan. Sementara Rasulullah dan kaum muslimin berada di dalam kota Madinah Al-Munawwarah, ya, menjaga benteng ini. Karena nggak boleh tinggalin. Ya, makanya orang-orang munafik waktu itu memberikan komentar ketika Nabi mengatakan bahwa akan menaklukkan Persia, Yaman, dan Sudan. Apa kata mereka? Nabi kalian itu mimpi. Bagaimana mungkin kita bisa menaklukkan Persia, menaklukkan Yaman? Bahkan sekarang mau kencing aja takut. Jadi mereka mau kencing ke tempat yang sepi aja takut. Nah, ini dia bilang kita akan menaklukkan Persia. Ini nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. Ini orang-orang munafik, ngejek kaum muslimin pada waktu itu, gembosin semangat kaum muslimin. Namun demikianlah kaum muslimin ya, dengan kekuatannya, ya, dan walaupun sangat sulit, bahkan Umar bin Khattab sempat pernah maki-maki gitu ya. Ini kalau bahasa premannya itu, ini kurang ajar nih orang-orang yang mengepung kita. Kenapa kata Rasul? Ini udah mau maghrib, saya baru selesai sholat asar gitu ya kan. Saking betul-betul harus jagain benteng gitu ya. Kata Rasul, tenang ya Umar, Anda udah sholat maghrib, kami malah, Anda sudah sholat asar, kami malah belum, kata Rasul ya. Maka pada saat beberapa hari ya, kaum muslimin itu sempat melaksanakan 4 sholat dalam satu waktu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya itu dilaksanakan pada waktu isya. Karena zuhur itu gak mungkin ditinggal. Waktu itu belum ada syariat sholat khauf gitu ya. Jadi mereka beberapa hari itu sempat sholatnya dikumpulkan dalam 4 waktu. Bukan dua-dua lagi sholatnya. Bukan asar, zuhur, maghrib, isya. Enggak. Tapi 4-4-nya dikumpulkan dalam satu waktu malam hari. Ketika penjagaan sudah mulai dikendorkan. Ya. Nah, disinilah kemudian muncul perang dengan jenis lain gitu kan. Ya, intrik, ya, perang propaganda dan seterusnya. Ya, dan ini penjelasannya sangat-sangat detail gitu kan, butuh waktu yang detail juga, karenanya akan lebih menarik gitu kan kalau kisah tentang perang dua pihak ini gitu kan kita buat sesi tersendiri ya, karena supaya tidak buru-buru ya. Jadi kita cut, jadi pada pertemuan depan kita akan bahas dengan detail ya bagaimana suasana kafir Quraisy yang berada di luar dengan kaum muslimin yang berada di dalam. Ini nanti kita akan ketemu dengan kisah Ali bin Abi Thalib yang perang melawan Amr bin Abdul Wud. Nanti kita akan ketemu kisah tentang Huzaifah ibnu Yaman ya, yang disusupkan oleh Rasul ke musuh. Nanti kita akan ketemu dengan Nuaim bin Abdullah yang memecah belah musuh dan seterusnya. Ya, sangat-sangat menarik ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Biar tidak terlalu malam karena jam di studio sudah menunjukkan pukul 8:55 menit. Sudah 50 menit 43 detik kajian berlangsung. Nah, biar tidak kemalaman ya, kita cut sampai di sini biar kita sisakan waktu untuk diskusi dan memperdalam tema ini. Saya serahkan kembali ke Kang Dimas. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran Ustadz Happy atas penjelasan terkait perang Khandaq yang sangat amat menarik ya. Kalau kita mendengarkan atau kajian tentang sejarah tentang bagaimana umat muslim dahulu itu begitu gigihnya memperjuangkan agama Islam, kita jadi malu nih Ustadz kalau melihat perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh umat muslim saat itu ya Ustadz ya. Baik Bapak dan Ibu peserta kajian Ziskes BSMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka sesi kesempatan diskusi dan pertanyaan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan bisa langsung melalui suara kepada Ustadz Pinya atau diketik juga nanti boleh, nanti akan kita bacakan. Baik, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya.
Saya mau nanya Ustaz. Ya, silakan Pak Basuki. Silakan. Ya, silakan. Tadi kan kelompok Yahudi itu didatengin Rasulullah SAW, ya. Terus bagaimana mekanismenya Yahudi itu bisa memprovokasi Quraisy dari Mekah menyerang Madinah? Kalimat apa yang disampaikan tuh, Ustaz? Oke, baik. Jadi orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya, setelah terusir dari Madinah, mereka kabur ke Khaybar, gitu ya. Sekitar 160-an lah, ya. Saya terus terang belum pernah ke sana karena butuh waktu yang panjang, ya. Jadi kalau 160 kilo, kecepatan kendaraan 60 kilo per jam, berarti minimal 3 jaman lah harus ke sana. Belum PP, ya. Jadi memang lebih jauh, ya. Kalau Mekah Taif saja itu kan cuma 80 kilo. Jadi 2 kali lipat Mekah Taif jauh. Jadi walaupun sudah sering umroh, bahkan haji kemarin nggak sempat ke sana, ya. Jadi sekitar 160 kilo jaraknya. Nah, kendati jauh, ya, tapi orang-orang Yahudi ini, ya, sangat bernafsu dan dendam sekali kepada kaum muslimin. Maka mereka mendatangi tokoh-tokoh Quraisy, ya, Huyai bin Akhtab dan kawan-kawan Yahudi ini mendatangi Quraisy. Apa yang mereka janjikan? Dalam kaidah politik itu kan, musuhmu itu adalah teman, gitu ya, begitu kira-kira, ya. Jadi kafir Quraisy ini kan musuh kaum muslimin, dan Yahudi juga dalam waktu itu merupakan musuh kaum muslimin. Maka koalisi mereka sama-sama punya satu kepentingan. Kafir Quraisy punya kepentingan untuk, ya, mengalahkan, menaklukkan kaum muslimin, ya, atas lanjutan 2 perang mereka sebelumnya, perang Badar dan Uhud. Sementara kafir Quraisy punya kepentingan untuk masuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah setelah kaum muslimin terusir. Jadi kepentingannya itu, ketemulah 2 kepentingan ini, apalagi orang-orang Yahudi dengan sangat lihai memprovokasi kafir Quraisy ini, gitu kan, dan mereka pun terprovokasi. Akhirnya dijanjikan macam-macam lah, ya, dijanjikan buah-buahan Madinah, dijanjikan harta rampasan perang kalau didapatkan. Maka pasukan sekutu ini, ya, pasukan kafir Quraisy ini, ya, siap bersedia untuk menyerang kaum muslimin. Jadi memang dari dulu terus terang saya ketika membaca cerita ini tahu bahwa Yahudilah di balik inisiator perang ini, ya. Tapi baru ngeh ketika Dr. Munir Muhammad Khotban dalam kitab Manhaj Ar-Raqinya mendetailkan ceritanya. Jadi dan kemudian konklusi mengatakan inisiator perang Khandaq itu dia, ya, orang Yahudi. Jadi Yahudi yang memulai perang tersebut, menginisiasi, gitu kan. Ide dasarnya itu dari orang Yahudi, bukan dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy hanyalah korban provokasi, walaupun mereka sebenarnya punya kepentingan juga. Dan ini adalah akhir antara perang kaum muslimin melawan orang kafir Quraisy. Ya, maka setelah perang ini kan Nabi mengatakan al-ana naghzuhum, sekarang gantian kita yang menyerang mereka. Ya, jadi setelah perang Khandaq ini orang kafir Quraisy tidak berani lagi menyerang kaum muslimin. Saya kira begitu. Baik. Ya. Baik, itu tadi jawaban dan pertanyaan dari Ustaz Basuki, ya. Baik, Bapak dan Ibu yang lain mungkin barangkali ada pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan, Pertanyaan kan? saya Pak Dimas. Oh, siap. Ibu Rita, ya, yang terkait Ada di chat. di chat, siap. Baik, kami bantu bacakan pertanyaan dari Dr. Prita, ya, terkait betul saat ini kita sedang perang dengan LGBT. Meskipun akhirnya acara pertemuan LGBT tersebut batal diselenggarakan di Jakarta, ya, di awal tadi menyampaikan, tetap kita harus waspada karena mereka juga terus berjuang menyebarkan penyimpangannya. Jadi pertanyaannya, setelah era Nabi Lut, apakah LGBT tersebut masih ada, khususnya di masa Rasulullah SAW hidup? Ya, Tayyib, silakan Ustaz tanggapannya. Iya, jadi sejauh pengamatan dan bacaan saya, ya, belum pernah menemukan orang yang dihukum karena kasus LGBT di masa Rasul. Hukum potong tangan ada. Hukum rajam itu bahkan sampai ada 3 peristiwa, ya, 3 kasus di masa Nabi. Ya, hukum rajam. Nah, tapi
hukum LGBT, pelaku LGBT itu nggak ada. Artinya kuat dugaan, ya nggak tahu kalau nanti ketemu kisahnya. Sampai sekarang saya belum menemukan kisah bahwa di masa Nabi itu ada kasus LGBT. Malah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dalam kalimatnya dia mengatakan, kira-kira maknanya ya, saya pernah baca dalam mungkin di kitab Zadul Ma'adnya. Kalaulah kita tidak mendengar bahwa Allah menceritakan kepada kita tentang perbuatan kaum Lut, maka kata Ibnu Qayyim, saya tidak percaya LGBT itu ada gitu, karena di masa Nabi nggak ada. Ya. Nah, baru ya kasus ini mulai muncul ada di akhir pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Kapan? Saat ya kaum muslimin, wilayah kaum muslimin sudah mengalami perluasan. Ya. Nah, nanti ada lagi ceritanya itu di masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, LGBT ini. Nah, di situ kemudian para sahabat dan para tabi'in ya diskusi, hukumannya apa LGBT ini gitu ya. Kan nggak ada di masa Nabi, Al-Quran juga nggak ada. Ya, kalau zina kan jelas, minuman keras jelas gitu ya. Mencuri, potong tangan jelas. Tapi LGBT nggak ada. Cuman cerita di zaman Nabi Lut saja yang ada. Tapi bagaimana hukumnya, sanksinya itu nggak ada gitu ya. Maka mereka beristihad. Malah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sempat mengatakan hukumannya begini saja deh. Ya. Nah, yang lain mengusulkan ada yang dibakar gitu ya, dibakar hidup-hidup gitu ya. Ada yang disalib gitu ya. Ada yang dirajam, disamakan dengan zina gitu ya, zina muhsan ya. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan gitu kan, bagaimana kalau pelaku LGBT ini disuruh naik ke tempat tinggi, paling tinggi. Setelah di ketinggian itu jorokin gitu kan. Jadi kejam sekali gitu. Jadi jatuhnya di lantai paling atas gitu ya. Nah ini karena dalam kompilasi hukum Islam, hukum LGBT ini memang bertingkat-tingkat gitu. Jadi tidak fix seperti zina. Zina kan jelas. Kalau yang sudah menikah maka dirajam, yang belum menikah dicambuk 100 kali kan dibuang. Ya, potong tangan juga jelas. Tapi LGBT ini enggak. Bahkan sampai dari yang paling ringan gitu kan, diasingkan karena dia berbahaya, bisa menular kepada orang lain ya. Atau yang kedua ya, dia diberikan hukuman yang sangat berat seperti dijatuhkan di tempat ketinggian. Nah, jadi kalau ditanya setelah era Nabi Lut ya, khususnya di masa Rasulullah SAW hidup, apakah peristiwa LGBT ini ada? Di masa Rasul belum terdengar kisahnya. Ya, malah kata Imam Ibnul Qayyim tadi, kalau nggak ada cerita ini di Al-Quran, ya mungkin kita nggak percaya ini manusia sejenis ini ada gitu ya. Artinya di masa Nabi nggak ada. Nah itu baru muncul lagi setelah perluasan wilayah Islam, khususnya di masa kekhilafan Rasyidin setelah Abu Bakar Siddiq. Nah di masa Umar pun saya belum menemu tuh ada hukuman bagi pelaku LGBT. Mungkin kasusnya nggak ada kali ya. Kan di Umar itu kan lengkap sekali. Bahkan orang yang minuman keras sampai dicambuk 40 kali di masa Umar ada. Padahal 80 kali, mestinya kan 40 kali. Tapi LGBT saya belum baca. Wallahu alam ya. Tapi di masa Nabi fix kayaknya nggak ada. Karena tidak ada hukuman. Ya. Beda dengan zina dan yang lainnya itu ada. Baik, jazakallah khair Ustaz. Wah ya. Tapi kita juga mengetahui ada sejarah di kota Pompei ya. Ya. Di mana para penduduknya itu mempraktekkan LGBT dan akhirnya Allah letuskan Gunung Vesuvius. Betul. Yang bekasnya sampai sekarang masih bisa diamati ya. Betul. Jadi jauh sebelum Al-Quran juga mengatakan hal itu, ya bukti autentik sejarahnya emang ada ya. Sama seperti Firaun ya. Firaun itu kalau nggak ada ceritanya dalam Al-Quran, bisa jadi kisahnya Musa pemberontak, Firaun pahlawan gitu kan. Makanya ada kisahnya di Al-Quran untuk dijelaskan siapa pahlawannya. Dan sampai sekarang juga diabadikan jasadnya. Nah, demikian juga dengan kaum Sodom ini. Jadi kalau ada bukti saja tidak ada kisahnya, ya mungkin akan multi interpretasi. Tapi dengan adanya kisah di dalam Al-Quran, mereka dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Nah, jelas pelaku itu adalah perbuatan yang sangat-sangat menyimpang, tidak bisa dibenarkan. Bagus masukannya Bu Dokter, silakan. Yang lainnya kalau ada.
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Menarik sekali ya. Ya, satu lagi Ustaz. Oh ya, siap. Silakan Pak Basuki. Jadi kelihatannya ada fikih juga ya, sholat dikumpulkan sampai 4 waktu Ustaz, atas dasar perang. Ya, jadi emang makanya kalau kita belajar sejarah itu atau sirah itu malah ada fikihnya gitu ya, ada fikihnya. Di kitab Zadul Ma'ad itu malah beberapa peristiwa pada akhir hikmahnya itu suka ditulis tuh hikmah-hikmah fikih gitu ya. Jadi dalam peristiwa ini fikih apa aja yang keluar. Termasuk misalnya ketika tayamum itu kan prosesnya ketika Nabi dalam perjalanan gitu ya. Jadi qashar sholat itu semua terjadi ketika Rasulullah dalam perjalanan perang. Nah, termasuk juga masalah sholat seperti ini. Jadi menggabungkan sholat ketika kita tidak mampu melaksanakan tepat waktu itu diperkenankan. Walaupun pada akhirnya ya hukum fikih di akhir hayat Rasulullah ketentuan jamak itu dua-dua, ya, zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Jika memungkinkan, ya, maka jika tidak pilihannya dua, sholat tepat waktu sebisa mungkin atau dijamak di akhir. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ulama-ulama kontemporer ya, selagi bisa dilaksanakan tepat waktu, bagaimanapun kondisinya, maka laksanakanlah tepat waktu. Karena itu kalau kita umroh hari ini, itu praktis beberapa sholat itu kita laksanakan sebisa kita di pesawat. Jadi tidak ditumpuk nyampe di Madinah misalnya sholat, enggak. Kita laksanakan di dalam pesawat. Karena memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sholat kapan kita bisa. Nah, ya, misalnya ketika di operasi misalnya kan, ya itu kan sampai ada beberapa penyakit operasi tertentu yang sampai 8-10 jam. Wah, itu sholatnya kan bisa numpuk tuh. Operasi pada zuhur, ntar sadar jam 10 malam. Ya, habis operasi. Ya, enggak, gimana sholat ya? Empat sholat itu harus dilaksanakan. Nggak bisa enggak. Gitu ya. Karena dalam keadaan tidak sadar. Itu bisa terjadi pasiennya atau bisa juga dokternya, kan nggak mungkin pas sholat dokter harus break dulu gitu ya, kan mungkin azan nih break dulu operasi kan nggak mungkin gitu kan, teruskan sampai kemudian selesai. Makanya Islam itu dalam kondisi itu kayak jamak, maka ulama mengatakan jamak sholat itu nggak mesti dalam keadaan safar. Kalau qashar kan safar, tapi kalau jamak sholat itu nggak mesti safar. Ketika kita tidak bisa melaksanakan tepat waktu, jamak, seperti kasus bedah dokter, mungkin dalam apa jagain orang sakit gitu kan. Saya pernah jagain bapak saya sakit ya, yang pingsan lama dan enggak mungkin ditinggal, beberapa sholat saya jamak, enggak bisa ditinggalkan gitu kan. Sementara ibu saya belum datang ke rumah sakit pada waktu itu ya. Malah sebagian ulama yang harus dilihat kasusnya gitu kan, jangan diambil mentah-mentah, membolehkan menjamak qashar bagi pengantin, bukan qashar, menjamak. Jadi ada pesta nih. Nah, pesta mulai jam 10 atau akad jam 10 mulai ya. Zuhur kan nggak bisa laksanakan tuh, lagi rame banget gitu kan. Nah, nanti ketemu lagi asar. Makanya ada mengatakan asar dan zuhur itu bisa dijamak. Apalagi pengantin, bedakannya kan luntur tuh kalau ya. Mungkin bisa sholat, tapi wudhunya nggak bisa. Nah, bagi kita yang paham, ya mestinya bisa diakali sebenarnya. Jadi sebelum berhias itu ya, sebelum bedakan wudhu dulu. Sehingga begitu jam 1 atau sebelum jam 1 zuhur, ya kita bisa ke belakang sholat tuh dengan yang lain bisa ya. Tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan sangat mungkin dijamak. Jadi jamak sholat itu bisa berkata safar. Bisa karena macet bisa. Ya, perjalanannya sih nggak lama, tapi karena macet nggak bisa. Jadi harus bawa mobil kan nggak mungkin. Maka bisa dijamak. Oke, baik. Jazakumullah khair. Baik, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, kami buka kesempatan terakhir sebelum kita tutup agenda malam hari ini. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang mungkin masih ada hal yang ingin tanyakan, kami persilakan. Baik Ustaz, kalau untuk saat ini kalau kita lihat jejak-jejak dari parit Khandak itu sendiri sekarang seperti apa Ustaz mungkin? Iya. Sekarang jejak sisa Khandak itu nggak ada lagi, sudah rata dengan tanah, sudah rata dan nggak ada apa namanya bentuknya lagi, karena udah lama sekali kan, sudah 1400 tahun yang lalu dan memang tidak diabadikan Khandaknya. Hanya saja untuk memastikan bahwa di situ dulu ada Khandak, hari ini dibikin masjid.
Ya, jadi ada masjid ya, namanya Masjid Jami Al-Khandaq ya, Masjid Jami Al-Khandaq. Coba saya ini kan foto ini ya. Masjid Jami Al-Khandaq. Nah ini ya, coba saya share di share screen. Nah ini yang putih ini ya. Nah saya besarkan. Nah ini Masjid Jami Al-Khandaq. Yang lainnya dari kejauhan, dia dekat lampu merah. Nah ini mungkin begini. Oh lebih kecil lagi. Ini paling gede mungkin ya. Ini bentuknya putih dan di depan ada tulisan Masjid Jami Al-Khandaq. Biasanya kita berhenti di situ pas lampu merah. Nah ini mungkin, ini ada tulisan ini nih. Jami Al-Khandaq. Masjid Jami Al-Khandaq. Kelihatan nggak? Ini Jami Al-Khandaq. Putih masjidnya. Di sekelilingnya ya itu ada beberapa masjid kecil ya. Dulu tidak terawat, tapi belakangan kayaknya itu akan dihidupkan lagi oleh pemerintah Arab Saudi ya. Karena ada muatan sejarahnya. Disebut dengan Masjid 7. Masjid 7 masjid. Nah ini Masjid Khandaqnya di sini. Nanti di lereng-lereng gunung ini ya ada masjid-masjid kecil ya. Di tempat para sahabat Nabi dulu membuat base camp gitu kira-kira ya. Baik. Cukup. Baik, terima kasih Ustadz Happy atas penjelasan perang Khandaq pada malam hari ini, sangat luar biasa ya. Kita banyak sekali belajar bahwasanya zaman dulu itu luar biasa sekali perjuangan untuk melawan kaum kafir Quraisy yang sangat begitu dahsyatnya. Bagaimana keteguhan mereka, bagaimana proses syuro yang sudah dijelaskan Ustadz juga. Nanti insya Allah kita akan bahas kelanjutannya di lain waktu ya Ustadz ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, inilah akhir dari giat kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan khasiran kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir malam hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Ustadz Happy Andi Bustoni atas waktunya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya baik sama-sama. Saya pamit dari Zoom. Ya Ustaz, syukur.